Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Kembali lagi dalam mata pelajaran Matematika Umum bersama Ibu Arnida Marsuki. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Ibu berharap anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar karena matematika itu menyenangkan. Salam hormat kami dari Studio 2 untuk Bapak Ibu Guru pendamping yang ada di sekolah. Baik, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan mata pelajaran Matematika Umum, subpokok bahasan ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan dan jangkauan interkuartil. Namun sebelum itu, anak-anakku sekalian, Ibu ingin mereview kembali mengenai materi yang telah anak-anakku sekalian dapatkan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai jangkauan dan kuartil. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anakku sekalian telah mempelajari tentang jangkauan. Ya, pada saat materi penyajian data telah dipaparkan mengenai cara menentukan jangkauan. Ya, jadi Ibu ingin mereview kembali apa yang dimaksud dengan jangkauan. Ya, jadi jangkauan atau range adalah selisih dari nilai datum terbesar dengan nilai datum terkecil. Ya, jadi jangkauan atau range biasa juga kita dengar istilah rentang. Ya, sama saja ya, anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya kita review kembali kuartil itu apa sih? Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian masih ingat ya, apa yang dimaksud dengan kuartil. Nah, kuartil adalah ukuran yang membagi sekumpulan data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jadi, kata kuncinya di sini adalah dibagi menjadi 4 bagian yang sama, di mana data tersebut telah diurutkan terlebih dahulu. Jadi, telah diurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, selanjutnya, jika kita memiliki data seperti ini, ya, seperti yang ada pada layar, silakan diperhatikan. Misalkan datanya yang garis putih tebal, ini adalah data. Nah, kemudian kita membagi 2 data tersebut. Maka yang di tengah ini adalah namanya kuartil tengah, atau kita beri simbol Q2.
Selanjutnya, Q2 ini proporsinya adalah 50% karena dia tepat membagi dua data. Nah, selanjutnya kita bagi dua lagi. Ya, kita bagi dua lagi data yang ada di sini. Nah, sehingga akan diperoleh yang namanya kuartil bawah atau biasa disimbolkan dengan Q1. Ya. Selanjutnya di sebelah sana, ya mulai dari tengah sampai ke ujung, dibagi dua lagi. Proporsinya itu 75%. Ya, sehingga kita peroleh yang namanya kuartil atas atau Q3. Ya. Jadi ini adalah perumpamaan untuk kuartil ya. Misalkan ada data seperti ini, maka posisi untuk Q1, Q2, dan Q3 seperti ini. Dan Q1 proporsi perbandingannya itu 25% atau bisa kita tuliskan ini adalah 1/4. Kemudian Q2 itu 50%. Ya, biasa kita tuliskan ini adalah 2/4. Ya, karena ini data kita bagi 4 ya. Kemudian Q3 itu 75%. Kita bisa tuliskan 3/4. Jadi Q1 1/4 dari banyaknya data, Q2 2/4 dari banyaknya data, dan Q3 3/4 dari banyaknya data. Oke, baik. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian bagaimana cara menentukan kuartil untuk data berkelompok? Nah, ini adalah rumus kuartil untuk data berkelompok. Ya, anak-anakku sekalian bisa melihat di sini ada QI sama dengan TBI, tepi bawah kelas kuartil ke I ditambah I/4 dikali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I dibagi frekuensi kelas kuartil ke I dikali panjang interval kelas. Ya, tentunya ini sudah dibahas ya pada pembelajaran sebelumnya. Jadi, Ibu mengingatkan kembali mengenai rumus kuartil untuk data berkelompok. Ya, karena nantinya kita akan menggunakan rumus ini. Oke, selanjutnya untuk hari ini tujuan pembelajaran kita, anak-anakku sekalian diharapkan dapat menentukan jangkauan dan jangkauan interkuartil pada suatu data. Apakah data itu disajikan secara data tunggal ataukah data berkelompok? Oke, supaya anak-anakku sekalian lebih paham, coba diperhatikan ya penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama kita lihat mengenai jangkauan. Nah, tadi telah dibahasakan bahwa jangkauan dari suatu data, ya ada dua ya, apakah data itu disajikan secara data tunggal atau data kelompok. Nah, sekarang kita lihat apabila data tersebut disajikan untuk data tunggal, maka rumus untuk menentukan jangkauan adalah J sama dengan X max dikurang X min. Sesuai dengan definisi yang telah dibahas sebelumnya. Bahwa jangkauan itu adalah selisih nilai datum terbesar dengan nilai datum terkecil. Nah, jangkauan biasa disimbolkan dengan huruf J atau biasa juga huruf R karena berasal dari kata range atau rentang. Ya, jadi kalau anak-anakku sekalian menemukan referensi atau buku yang memberikan simbol R sama dengan X max dikurang X min, berarti itu adalah jangkauan. Nah, selanjutnya, bagaimana jika data yang disajikan adalah dalam bentuk data kelompok? Ya,
Coba anak-anakku sekalian dipikir, gimana ya jika data yang disajikan adalah data kelompok? Bagaimana cara menentukan jangkauannya? Nah, menurut referensi yang telah Ibu baca, bahwa untuk menentukan jangkauan untuk data kelompok, ya, di sini ada dua cara. Nah, yang pertama bisa digunakan nilai tengah kelas terakhir dikurang nilai tengah kelas pertama. Nah, atau anak-anakku sekalian bisa gunakan batas atas kelas terakhir dikurang batas bawah kelas pertama. Ya, jadi tentu hasilnya berbeda ya nantinya. Nah, karena jangkauan ini adalah bagaimana sejauh mana data tersebut menyebar. Ya, jadi sejauh mana data tersebut menyebar. Jadi, jika anak-anakku sekalian ada yang menggunakan cara pertama atau cara kedua, maka tentu nanti hasilnya berbeda. Sehingga di situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa penyebaran datanya itu berada pada interval itu. Ya, biar lebih paham, kita simak contoh soal pertama. Kita lanjut ke jangkauan interkuartil dulu ya. Nah, sebelum kita simak contoh soal pertama untuk menentukan jangkauan, kita lihat jangkauan interkuartil dulu. Nah, di sini di jangkauan interkuartil, kita bisa lihat definisinya bahwa jangkauan interkuartil biasa juga disimbolkan dengan H. Ya, berasal dari istilah hamparan. Ya, berasal dari istilah hamparan. Ini diartikan sebagai selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Ya, jadi selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Sehingga kita bisa tuliskan H sama dengan Q 3 dikurang Q 1. Ya, itu untuk jangkauan interkuartil. Nah, jadi seperti ini untuk penjelasannya. Nah, sekarang, ini adalah contoh soal. Ya, kita lihat contoh soal pertama. Sebuah perusahaan mainan memproduksi ribuan mainan anak-anak selama 2 minggu. Berikut ini adalah data produksi harian dalam ribuan. Nah, ini adalah datanya. 10, 9, 10, 11 lagi, kemudian 12, 14, dan seterusnya. Anak-anakku sekalian silakan melihat. Ini banyaknya data ada berapa nih? Kalau dilihat. Banyaknya data ada berapa? Ya, yang cepat melihat, ya pasti dia hitung berapa ke kanan. 7 ya. Kemudian ke bawah kan ada 2 baris, berarti 7 kali 2, 14. Nah, jadi banyaknya data ini kan ada 14. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tentukan jangkauan dan jangkauan interkuartilnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Tentunya, anak-anakku sekalian silakan mendeteksi terlebih dahulu, ini data disajikan dalam bentuk apa ya? Data tunggal atau data kelompok. Ya, jadi data ini disajikan dalam bentuk data tunggal. Berarti kita harus menyelesaikan dengan cara data tunggal. Iya. Nah, baik, kita akan menyelesaikan ini contoh soal pertama menggunakan data tunggal. Nah, langkah pertama, apa yang harus kita lakukan? Nah, berdasarkan pembahasan di awal bahwa sebaiknya data kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, anak-anakku sekalian, kalau melihat data ini, data terkecilnya berapa ya? Ayo, pasti sudah dapat ya. Nah, boleh dicatat, dituliskan di buku tulis masing-masing. Kemudian, kita lihat data terbesarnya. Ayo, ya, jadi data terbesarnya juga sudah dapat. Nah, sekarang silahkan diurutkan. Silahkan diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, sekarang kita lihat urutannya. Ini dia. Ya, mudah-mudahan sama ya dengan apa yang anandaku sudah dapat.
Ya, jadi ini adalah urutan dari data terkecil ke data terbesar. Nah, setelah diurutkan, tadi anak-anakku sekalian sudah bisa menentukan data terkecilnya adalah data terkecilnya adalah 8. Sekarang, data terbesar. Ya, tentunya yang paling di ujung sana karena sudah diurutkan. Ya. Data terbesarnya adalah 15. Nah, sekarang sudah dapat data terkecil, sudah dapat data terbesar, berarti kita tinggal memasukkan ke dalam rumus untuk menentukan jangkauan. Tadi jangkauan apa? Masih ingat? Selisih antara nilai datum terbesar dengan nilai datum terkecil. Wah, sudah ada yang dapat nih ya hasilnya. Sudah ada yang teriak-teriak tuh, dapat hasilnya. Jadi, hasilnya adalah jangkauan sama dengan 15 dikurang 8. Ya, sama dengan 7. Ya, mudah bukan? Cara untuk menentukan jangkauan untuk data tunggal. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menentukan jangkauan interkuartilnya? Jangkauan interkuartil. Ya, anak-anakku sekalian ingat kembali. Tadi jangkauan interkuartil itu apa ya? Selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Ya, jadi kui 3 dengan kui 1. Berarti kalau begitu kita harus tentukan dulu dong. Kuartil ketiga berapa, kuartil ke-1-nya berapa. Nah, kita tetap memakai data yang telah diurutkan. Ya, kita tetap memakai data yang telah diurutkan tadi. Nah, sekarang kita lihat di sini ada data yang telah diurutkan. Kita akan menentukan kui 1. Ya, kita akan menentukan kui 1 dan kui 3. Kalau anak-anakku sekalian mengurutkan karena datanya masih sedikit ya, ini masih 14. Itu kan bisa diurutkan. Setelah diurutkan, kita bagi dua datanya, kemudian didapatlah kui 2. Dapat kui 2, ya kan? Nah, setelah itu dari paling kiri kemudian sampai di tengah, kita bagi 2 lagi. Itu dapat kui 1. Nah, kalau datanya seperti ini, kita cari dulu tengahnya. Tengahnya yang mana? Ayo. Ya, tengahnya adalah antara 10 dengan 11. Ya, kalau kita urutkan memanjang ke sana, tidak berbentuk seperti ini. Itu data tengah atau kui 2 itu adalah antara 10 dengan 11. Berarti kui 2-nya ini 10,5. Ya. Nah, sekarang kalau kita urutkan, kemudian kita bagi 2 lagi dari sini, 8 sampai ke 10, maka kita dapatkan pertengahannya adalah di angka 9. Di sini ya, pertengahannya. Nah, di angka 9. Ini namanya kui 1. Ya, kui 1. Nah, demikian pula jika kita ingin mencari kui 3. Dari sini kemudian sampai ke 15, tuh kita bagi 2. Sehingga tengah-tengahnya itu adalah 13. Berarti ini adalah kui 3. Nah, itu kalau menggunakan cara mengurutkan data. Ini kalau datanya masih sedikit, kalau sudah banyak, wah repot. Ya, mungkin di buku tidak muat. Nah, sekarang bagaimana jika menggunakan rumus? Kita lihat, di sini datanya adalah data genap. Ya, karena banyaknya data di sini 14, berarti dia genap. Nah, karena dia genap, maka kita menggunakan rumus kui 1 sama dengan xn tambah 2 per 4. Nah, n-nya tadi ada 14 ditambah 2, sama, kemudian dibagi 4. 14 tambah 2, 16, bagi 4, hasilnya 4. Berarti X4 maksudnya ini adalah dia berada pada data keempat. Nah, sekarang kita hitung.
data yang terletak pada data keempat. 1, 2, 3, 4. Betul ya? Q1 nya adalah 9. Berarti tepat kalau menggunakan rumus. Sama dengan tadi ketika dibuat manual seperti itu. Nah, berarti Q1 sudah ketemu. Sekarang kita akan mencari Q3. Nah, Q3. Rumusnya adalah 3N tambah 2 per 4. N-nya tadi 14, kita kalikan 3, kemudian ditambah 2, kemudian dibagi 4, maka ternyata dia terletak pada data ke-11. Kita hitung data ke-11, posisinya di sana tadi 7, 8, 9, 10, 11. Tepat di sini. Jadi data ke-11 itu adalah 13. Ya, adalah 13. Berarti Q3 sama dengan 13. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan jangkauan interkuartilnya atau H sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 13 dikurang 9 sama dengan 4. Jadi, untuk contoh soal 1, jangkauannya adalah 7 dan jangkauan interkuartilnya adalah 4. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, ini untuk data tunggal. Nah, selanjutnya, bagaimana jika dia disajikan dalam bentuk data berkelompok? Ya, anak-anakku sekalian bisa membayangkan bagaimana kalau datanya data kelompok. Berarti disajikan dalam bentuk tabel, ya, tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, silakan disimak contoh soal kedua. Berikut adalah nilai ujian matematika siswa kelas 10. Nah, ini dia tabelnya. Ya, ini tabelnya. Jadi ada 6 kelas. 6 kelas. Nah, di sini interval 31 sampai 40, frekuensinya ada 3 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah tentukan jangkauan dan jangkauan interkuartilnya. Nah, untuk menentukan jangkauan, tadi telah dibahas sebelumnya. Ya, ada 2 cara ya. Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan batas atas kelas terakhir. Batas atas kelas terakhir. Berarti batas atas kelas terakhir itu adalah 90. Ya, 90. Kemudian kita bisa gunakan dikurangkan dengan batas bawah kelas pertama. Nah, batas bawah kelas pertama itu adalah 31. Nah, kita perkurangkan sehingga didapatlah jangkauannya sama dengan 59. Nah, atau cara kedua, kita menggunakan nilai tengah. Nilai tengah kelas terakhir. Ya, nilai tengah kelas terakhir. 81 ditambah 90 lalu dibagi 2. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 85,5. Kemudian kita cari nilai tengah kelas pertama. 31 tambah 40. Kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 35,5. Nah, kita bisa perkurangkan. 85,5 dikurang 35,5. Hasilnya adalah 50. Nah, jadi jangkauan yang kita peroleh untuk data kelompok ini itu berkisar mulai dari 50 sampai 59. Jadi dia berada pada rentang itu. Karena jangkauan adalah penyebaran data, ya, sejauh mana data itu tersebar. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan jangkauan interkuartil? Ya, bagaimana cara menentukan jangkauan interkuartil jika data yang disajikan berupa data berkelompok?
Ya, tentunya yang harus kita lakukan adalah menentukan dulu berapa nilai dari kuartil 1 dan kuartil 3. Nah, untuk menentukan nilai kuartil 1 dan kuartil 3, anak-anakku sekalian sudah mendapatkan rumus untuk data berkelompok untuk kuartil pada pembahasan sebelumnya. Ya, tadi juga di awal sudah direview kembali. Ya. Nah, jadi untuk menentukan nilai dari kuis 1, kita membutuhkan bantuan frekuensi kumulatif. Jadi kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif di samping kolom frekuensi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan di mana letak kelas kuartil ke-1. Kuartil 1, di mana letak kelasnya. Nah, anakku sekalian masih ingat untuk kuis 1, porsinya adalah 1/4. Ya, 1/4. Nah, 1/4 dikali banyaknya data. Nah, banyaknya data di sini ada 40. Ya, ada 40. Ya, 40 dibagi 4 itu adalah 10. Nah, sekarang kita bisa lihat yang mana yang memuat data ke-10. Berarti kita bisa cek di kolom frekuensi kumulatif. Nah, kalau 8 kan belum ya, berarti ini kelas setelahnya 8. Nah, sehingga ini kita beri tanda ini adalah kuis 1. Ya. Kelas kuartil ke-1. Berarti kita fokusnya di sini ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Kuis 1 sama dengan TB1 tepi bawah kelas kuartil ke-1 itu adalah 50,5. Ya, karena 51 dikurang 0,5, berarti 50,5. Kemudian 1/4 dikali N. N-nya tadi 40, kali 1/4 berarti 10. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 8. Kemudian frekuensi 10. Dan panjang interval kelas itu adalah 10. Kita hitung mulai dari 31 sampai 40. Ya. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. 1/4 dikali 40 dikurang 8 dibagi 10 dikali 10. Ya, 40 bagi 4 10 kurang 8 2. Ya, 2. Nah, sehingga diperoleh hasil karena di sini 10 dibagi 10 kan 1. Ya. Ya, ini hasilnya 1. Berarti 10 dikurang 8 itu 2. 50,5 ditambah 2 hasilnya 52,5. Ini adalah kuartil ke-1. Ya, jelas ya? Nah, bagaimana dengan kuartil ketiga? Ya, sama. Tinggal mengubah proporsinya tadi. Ya, kalau kuartil pertama tadi 1/4 dari banyaknya data. Kalau kuartil ketiga itu 3/4 dari banyaknya data. Berarti di sini tinggal diganti 3. 3/4 N. Nah, kita lihat untuk kuartil ketiga. Untuk kuartil ketiga. Nah, sama seperti tadi, kita akan menentukan dulu letak kelas kuartil ketiga. 3/4 dari 40. Berarti 40 bagi 4, 10. 10 kali 3, 30. Berarti berada pada kelas ini. Ya, sehingga tepi bawahnya adalah 71 dikurang 0,5, yaitu 70,5. Nah, kemudian frekuensi kumulatif sebelum, berarti sama dengan 29. Kemudian frekuensinya 8. Panjang interval kelasnya 10. Maka kita masukkan seperti ini.
Jadi tepi bawahnya tadi 70,5 ditambah 3/4 dikali 40 dikurang 29/8 kali 10. Ya. 30 dikurang 29 kan 1. Ya, 1 dikali 10 kemudian dibagi 8. Ya, hasilnya adalah 1,25. 1,25 dijumlahkan dengan 70,5 dapat 71,75. Nah, ini adalah kui 3. Berarti kui 1 sudah dapat, kui 3 juga sudah dapat. Berarti anak-anakku sekalian bisa menghitung jangkauan interkuartilnya. Ya, atau H. Jadi H sama dengan kui 3 dikurang kui 1. 71,75 dikurang 52,5. Hasilnya adalah 19,25. Ya, jadi ini untuk jangkauan interkuartil untuk data berkelompok. Nah, selanjutnya, bagaimana jika jangkauan dan jangkauan interkuartil ini dituangkan ke dalam soal cerita? Bagaimana cara menyelesaikan? Ya, kita lihat contoh soal ketiga. Nah, contoh soal ketiga. Diketahui 10 orang siswa mengikuti ujian. Jika skor maksimum tidak diperhitungkan, nah di sini ada kata kunci nih yang diberikan. Skor maksimum tidak diperhitungkan, maka rata-rata nilai mereka adalah 6,5. Ya. Nah, skor maksimum tidak diperhitungkan. Nah, rata-rata nilainya 6,5. Nah, sekarang jika skor minimumnya tidak diperhitungkan, maka rata-rata nilai mereka adalah 7,3. Nah, berarti skor minimumnya juga tidak diperhitungkan ya. Nah, rata-rata nilai mereka menjadi 7,3. Tentukan jangkauan atau range nilai mereka. Nah, kita bisa buat persamaan. Nah, persamaan pertama, 10 dikali rata-rata dikurang X max. Mengapa dikurang X max? Karena tadi dikatakan bahwa skor maksimum tidak diperhitungkan. Berarti kita kurang X max dibagi 10 kurang 1. Ya, dibagi 10 kurang 1 karena ada 10 orang siswa, kemudian ada 1 skor yang tidak diperhitungkan, berarti kita harus kurang 1. Sama dengan 6,5. Kemudian 10 dikali nilai rata-rata dikurang X max. Nah, hasilnya seperti ini. Didapat persamaan pertama. Persamaan pertama adalah 10 dikali rata-rata sama dengan 58,5 ditambah X max. Itu persamaan pertama. Nah, sekarang kita lihat. Jika skor minimumnya tidak diperhitungkan, berarti sama ya, dikurangi dengan X min. Maka akan menghasilkan persamaan kedua. Persamaan kedua, 10 dikali nilai rata-rata sama dengan 65,7 ditambah X min. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan dua persamaan ini? Ya, tentunya kita bisa membuat dia ketemu. Ya, kita samakan ya. Persamaan pertama dan persamaan kedua kita samakan. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh. Nah, setelah disamakan 58,5 tambah X max sama dengan 65,7 tambah X min. Nah, dengan menggunakan operasi hitung diperoleh X max dikurang X min itu sama dengan 7,2. Ya, sama dengan 7,2. Sehingga anak-anakku sekalian bisa ingat kembali bahwa jangkauan atau range adalah selisih antara datum terbesar dengan datum terkecil. Berarti ini sudah jangkauannya. Nah, sehingga hasilnya adalah
Ya, sehingga jawabannya adalah C. Ya, jadi jangkauan atau range dari nilai mereka adalah 7,2. Ya, jadi demikian pembahasan untuk jangkauan dan jangkauan interkuartil yang disajikan dalam bentuk data tunggal dan data berkelompok. Jangkauan itu adalah sejauh mana data tersebut menyebar. Ya, jadi ini berkaitan dengan penyebaran data. Ya, berkaitan dengan penyebaran data. Anak-anakku sekalian bisa membayangkan, misalkan anak-anakku sekalian pergi di suatu tempat, misalnya ke mall ya, ke mall. Kemudian di situ ada suatu pertunjukan mungkin, maka akan banyak sekali orang yang datang dari segala penjuru. Nah, kita ibaratkan orang ini adalah suatu data. Ya, jadi orang tersebut tentunya tidak akan tinggal di pertunjukan itu terus ya. Dia akan mencari, misalnya lagi lapar nih ya, lagi lapar. Mungkin cari toko, cari apa. Atau ada yang ingin cari, saya enggak mau lihat pertunjukan deh, sudah capek. Saya mau cari, pergi cuci mata mungkin, mau cari baju atau cari aksesoris mungkin. Maka dia akan menyebar. Nah, seperti itulah gambarannya untuk jangkauan ini. Tadi didapatkan nilai jangkauan ada 2. Ya, bukan berarti nilai jangkauannya ada 2, tapi dia datanya menyebar di interval itu. Ya, dari 50 sampai 59. Ya, jadi tidak ada di luar dari itu. Ya, untuk jangkauannya, nilai jangkauannya. Jadi saya rasa tidak berpengaruh ya, karena itu adalah penyebaran data. Ya, dia berada dalam rentang itu 50 sampai 59. Ya, bagaimana jika datanya ganjil? Ya, bagaimana jika datanya ganjil? Bagaimana cara menentukan nilai dari Q1 dan Q3? Oke. Nah, bagaimana jika datanya ganjil? Nah, jadi untuk rumus untuk data tunggal, untuk kuartil data tunggal, jika ini kan data untuk data genap ya. Nah, jika datanya ganjil, maka ada rumus tersendirinya, ada rumus khususnya untuk menentukan Q1 dan Q3. Ya, untuk menentukan Q1 itu kita lihat datanya itu N-nya ganjil, tapi dia habis dibagi 4 atau tidak. Ya, jadi ada beberapa, ada 2 kategori ya, untuk N ganjil dan N genap. Ya, jadi untuk N ganjil dan N genap itu kita bisa lihat, tunggu sebentar ya, saya tunjukkan slide-nya. Nah, ini dia. Rumus kuartil untuk data tunggal, kuartil untuk N ganjil, dan N tambah 1 habis dibagi 4, maka kita gunakan seperti ini. Ini Q1-nya, rumusnya, kemudian ini Q3. Ya, mungkin ingin dicatat, ya, jadi ini sumbernya dari, ini ada sumber di bawahnya. Ya, atau boleh di screenshot juga boleh. Bisa minta tolong ke Bapak Ibu guru pendamping atau operator yang ada di sekolah, boleh di screenshot. Ya. Nah, jika N-nya ganjil dan N-nya tidak habis dibagi 4, N tambah 1-nya tidak habis dibagi 4, maka menggunakan rumus ini. Ya. Rumusnya agak ribet ya, penulisannya. Tapi kalau sudah dalam bentuk soal, sudah dalam bentuk angka, itu sudah mudah. Tinggal memasukkan N-nya berapa, kemudian dioperasikan. Nah, selanjutnya untuk N genap,
untuk N genap dan tidak habis dibagi 4, ya seperti contoh soal 1 tadi. Dia N-nya genap, 14. Tapi tidak habis dibagi 4, maka kita gunakan rumus ini. N tambah 2 per 4. Ya, untuk kuis 1. Untuk kuis 3-nya, 3N tambah 2 per 4. Boleh di screenshot ya, anak-anakku sekalian. Boleh di screenshot di layar. Di sini juga ada sumber. Anak-anakku sekalian bisa mencari informasi lebih lanjut melalui sumber ini. Iya. Oke. Saya rasa demikian. Ya, kita mau kuis nih. Ya. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, sebelum kita lanjut, kita mau kuis. Anak-anakku sekalian bisa siap-siap ya untuk kuis. Oke, sekarang silakan lihat di layar. Kita kuis ya. Nah, soalnya seperti ini. 10 orang ya. 10 orang mahasiswa sebuah perguruan tinggi dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke-10 mahasiswa tersebut adalah seperti ini. Nah, tentukan jangkauan interkuartilnya. Ayo, silakan dicari jangkauan interkuartilnya. Ya, tentunya anak-anakku sekalian urutkan dulu ya. Boleh diketik di kolom chat jawabannya. Ayo, silakan. Ada yang sudah dapat hasilnya? Diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian tentukan kuis 1 dan kuis 3. Kemudian diperkurangkan. Ya, silakan dicari berapa hasilnya. Siapa cepat, dialah pemenangnya. Yang mana sudah ada yang dapat? Jawabannya adalah 4. Jangkauan interkuartilnya sama dengan 4. Ya, oke, baik. Anak-anakku sekalian, kesimpulan kita untuk hari ini yaitu jangkauan itu adalah X max dikurang X min, kemudian jangkauan interkuartilnya adalah Q 3 dikurang Q 1. Oke, anak-anakku sekalian, jika kalian menunggu sampai siap menghadapi pelajaran, maka seumur hidup kalian hanya akan dihabiskan untuk menunggu. Memulai memang hal yang sulit, tapi jangan pernah menyerah. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kalian miliki. Oke, saya rasa cukup untuk pelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas.